Welcome back everybody. Perang Hamas vs Israel mendidih, bara api di Timur Tengah disiram minyak, maka makin membesar dan harga minyak bagaikan roket terbang kembali menjulang tinggi. Ya. Hari ini sudah 89,50 ya. Terbang menuju harga 95 yang dicapai tahun ini dan kemungkinan besar akan jebol 95. Bara api yang disiram minyak. Perang ini mendidih terus sejak pertama kali Israel dibombardir, diserang oleh militan Islam Palestina, Hamas, dibantu dengan saudaranya perjuangan mereka, Hizbullah, militan Hizbullah di Lebanon. Maka perang ini menjadi aksi balas dendam oleh pihak Israel yang membombardir jalur Gaza dan memporak-poranda, menghancurkan Gaza. Dan kemarin dunia dikejutkan dengan penyerangan rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi atau rumah sakit yang dikelola oleh masyarakat Kristen Baptis, ya, disebut rumah sakit Baptis, bahasanya Al-Ahli Al-Arabi. Ada menewaskan 500 orang warga sipil. Nah, ini benar-benar keterlaluan dan tidak bisa dibenarkan. Melalui Konvensi Jenewa, ini adalah kejahatan perang, pelanggaran. Karena di Konvensi Jenewa saya baca di pasal 18, jadi ada dua pasal 18 sama 19. Di pasal 18 itu mengatakan orang-orang yang sakit dan yang terluka serta staf medis, rumah sakit dan fasilitas medis keliling harus dilindungi pada saat perang. Jadi rumah sakit sipil yang diselenggarakan untuk memberikan perawatan kepada yang terluka dan yang sakit. Orang hamil, orang yang lemah, ibu hamil, dalam keadaan apapun tidak boleh menjadi sasaran serangan. Namun harus selalu dihormati dan harus dilindungi oleh pihak-pihak yang berkonflik. Itu bunyi pasal 8, ada bunyi pasal 19. Saya tidak sebutkan di sini. Yang jelas di sini adalah rumah sakit poinnya harus dilindungi dari serangan dari pihak-pihak yang berperang atau berkonflik. Nah, pada kemarin terjadi pelanggaran, maka dunia menjadi panas. Hal ini membuat demo di mana-mana. Sekarang yang menentang kejadian tadi malam, kemarin yang menewaskan 500 orang. Nah, ini membuat perang ini makin mendidih, membuat bara api ini makin panas di Timur Tengah, khususnya di Gaza. Harga minyak makin terbakar, makin meroket naik. Nah, di sini hal ini membuat perang ini makin melebar, makin meluas. Karena ada saling tuding. Karena Israel mengatakan bahwa mereka tidak menyerang rumah sakit. Itu serangan roket yang dikeluarkan. Ini menurut Israel yang dilancarkan oleh pihak Hamas. Jadi yang menyerang rumah sakit, yang membombardir rumah sakit, yang merusak rumah sakit adalah tembakan roket dari pihak Hamas. Inilah yang membuat muncul makin panas. Kekhawatiran perang ini meluas karena dari pihak Lebanon, milisi Hizbullah sudah menyatakan siap berperang, dan juga yang mensupport perang ke Hamas, Iran juga bersiap untuk menyerang Israel.
Maka ini menjadi perang ini akan makin lama, panjang dan meluas. Nah, Amerika Serikat punya kepentingan membantu Israel dari dulu ya. Nah, Presiden Joe Biden hari ini ada pertemuan dengan Perdana Menteri Netanyahu dan sudah berjanji menyiapkan ya, segala amunisi memang sudah persenjataan sudah disiapkan. Ada 2.000 tentara yang sudah didatangkan untuk membantu pihak Israel untuk menumpas Hamas. Membuat perang ini makin hari makin memanas saja. Bara api itu makin panas. Perang ini tidak akan selesai dalam waktu dekat ini. Mungkin bisa pertama kali perang ini akan meluas. Biasanya perang antara militan Hamas ini itu selesai dalam waktu yang sesingkat mungkin, ya, seminggu 2 minggu udah selesai. Ini dari tanggal 7 sampai sekarang, ya, udah jalan 2 minggu. Masih panas saja dan sudah menewaskan 4.200 jiwa menurut data dari PBB. Perang ini membuat banyak negara ikut terlibat termasuk di Eropa, ya. Saling menyerang, saling perang urat saraf, ya. Maka sengaja memang dibiarkan, dipanas-panasin, ya, dibikin, ditiup-tiup. Bara api ini ditiup untuk perang ini akan meluas di Timur Tengah. Maka harga minyak makin meroket saja. Dan di level 95 itu mungkin akan dicoba lagi dan akan tembus, harga minyak akan menuju ke 95. Maka yang paling susah di sini adalah di Indonesia kita. Ya, ada pejabat terkait sudah mengatakan bahwa level APBN untuk mengcover belanja minyak, ya, itu di harga 82 US dollar per barel. Nah, kalau harga minyak sampai ke 95 US dollar per barel, maka APBN kita jebol lagi. Mau nggak mau BBM harus naik harganya. Maka ini memberatkan ekonomi. Maka inflasi yang sudah mulai melandai di Indonesia itu akan kembali naik terbang. Harga minyak ini bukan hanya membuat inflasi yang terjadi di Indonesia naik karena ada kenaikan harga BBM, karena naiknya beban belanja, APBN jebol karena harga minyak mahal sekali. Sudah harga minyak tinggi, dolar rupiah kita melemah, maka matilah. APBN makin jebol saja di akhir tahun dan tahun 2024. Kalau perang ini, bara api di Timur Tengah, di Gaza ini tidak selesai. Kalau jika Hamas tidak ditumpas, jadi memang targetnya Israel dengan pimpinan Benjamin Netanyahu untuk menumpas habis Hamas. Jadi warga sipil sudah disisir, disuruh keluar dari Gaza. Tujuannya adalah untuk menumpas habis, meratakan Hamas. Dan juga seruan Israel untuk keluar di negara-negara seperti Turki, masa Israel, karena ditakutkan akan meluas penyerangan terhadap warga Israel di seluruh negara-negara di Timur Tengah. Jadi pasti ini akan terjadi perang yang besar, yang luar biasa panasnya. Jadi Rusia Ukraina sudah redup, sekarang yang lagi ditiup-tiup, dipanasin bara apinya adalah jalur Gaza ini. Hamas Israel. Tujuan kalau ini lebih cepat harga minyak naik, karena ini adalah di Timur Tengah, itu adalah banyaknya produksi minyak itu di Timur Tengah. Maka ini menghambat produksi. OPEC yang sudah menahan kuota setiap tahun memangkas produksi, ditambah lagi dengan terhambatnya jalur distribusi dan produksi minyak di Timur Tengah. Maka dipastikan harga minyak itu akan terus meroket. Jadi
roket itu kalau mau naik itu harus dipanasin, harga minyak akan menjulang tinggi. Maka BBM naik, di kita BBM pasti naik karena APBN kita jebol, dolar rupiahnya sudah melemah, naik, akan dipastikan inflasi makin tinggi. Harga bahan makanan pasti tinggi di kita, di Indonesia. Ya, itu tidak bisa dipungkiri, itu pasti terjadi. Rupiah kita makin melemah terus, 18.000. Nah, hari ini dari pagi tadi ya, ini tanggal 18 Oktober, pagi tadi dilaporkan juga ya mengenai GDP Cina yang sudah menurun di bawah 5%, 4,9, menandakan ekonomi Cina makin melemah saja. Jika ekonomi Cina melemah, itu berdampak, sangat berdampak dengan kita, karena mitra dagang hampir 30% ekspor kita itu, barang-barang ekspor kita itu diserap oleh Cina. Jika kalau yang belanjanya sudah berkurang dari Cina, ya, Cina sudah berhemat ya belanjanya, ya, karena produksi mereka sudah mulai berkurang, maka kita kena dampaknya. Penerimaan negara berkurang, maka devisa pasti berkurang. Jadi jangan Anda bermimpi rupiah kembali menguat. Dengan inflasi harga minyak yang makin tinggi ini membuat Amerika itu inflasinya makin tinggi. Nah, siang tadi dari Inggris dilaporkan inflasinya tetap stabil sama dengan bulan yang lalu. Jadi inflasi bulan September sama dengan inflasi bulan Agustus, itu 6,7%. Nah, di Uni Eropa sore hari ini dilaporkan agak sedikit menurun. Tetapi dengan tingginya harga minyak ini membuat inflasi Amerika juga makin tinggi. Akhirnya suku bunga Amerika Serikat tetap naik. Makin naik, maka US dollar makin menguat. Maka rupiah pasti melemah ke 18.000 seperti video saya kemarin. Saya menegaskan lagi. Ya. Maka indeks harga saham gabungan akan anjlok walaupun ada pemilu. Walaupun ada stimulus yang keluar mendekati pemilu 2024 ini, hal itu tidak terpengaruh. Hal itu tidak ada dampaknya sama sekali. Karena ada capital outflow yang keluar dari Indonesia. Begitupun juga negara lain, ya, karena inflasi tinggi. US dollar makin kuat saja. Nah, perang tidak kunjung usai. Di sana Rusia, Ukraina itu bukan berarti sudah selesai. Ya, tunggu aja nanti pemicu lagi. Dipicu lagi. Sekarang masih panas di Gaza, Hamas Israel, nanti di sana lagi. Jadi ini perang terus. Belum lagi nanti ada panas di Asia, misalnya China serbu Taiwan. Maka perang dunia ketiga itu mungkin tahun-tahun depan bisa terjadi, benaran terjadi, pasti terjadi. Maka dunia bukan makin membaik, makin memburuk. Suku bunga tinggi dipertahankan dalam waktu yang lama. Petinggi IMF juga mengatakan bahwa negara-negara berkembang jangan buru-buru turunkan suku bunga. Maka suku bunga yang makin tinggi terus di dunia, maka mematikan ekonomi. Ekonomi dunia benar-benar gelap, akan suram dalam waktu yang cukup lama. Nah, dari semua ringkasan yang saya sebutkan tadi, dengan peluang-peluang mengenai bara api di Gaza, Hamas Israel yang makin ditiup-tiup terus, ya, supaya panas terus, nah, itu ada peluang, ya. Peluangnya di harga minyak yang naik, ya. Peluang di trading gold, trading currency, itu semua ada di futures market. Maka Anda harus segera, yang berminat untuk dapatkan peluang ini, hubungi saya di deskripsi video di bawah ini, hubungi di email saya, maka saya akan bantu Anda.
untuk dapatkan peluang itu. Bagi yang awam, ya, yang sudah tahu tentang trading futures silakan. Tetapi yang belum, segera email saya dan Anda akan dapat peluang yang luar biasa. Tetapi ingat bahwa di futures market adalah trading yang sangat berisiko tinggi. Hanya orang-orang yang senang berisiko, ya, yang email saya. Yang takut risiko jangan email saya. Sekali lagi saya katakan, hukum ekonomi, segala sesuatu yang berisiko tinggi itu selalu diiringi dengan profit atau keuntungan yang besar juga. Ya, oke, segera hubungi saya. Mumpung di saat kondisi yang tidak menentu ini, kondisi yang tidak pasti ini, kondisi perang, bara api di mana-mana, panas di mana-mana, mendidih di mana-mana perang, itulah peluang. Kalau di futures trading, kondisi aman-aman saja, Anda bisa trading saham, Anda bisa bisnis di luar sana. Tapi kondisi tidak aman, Anda hanya dapatkan manfaatnya di ini. Inilah sarana yang dibuat di saat kondisi yang tidak menentu ini. Kondisi yang gawat-gawat, kondisi yang mendidih, kondisi yang Anda di luar sana, Anda tidak bisa nikmati. Nah, Anda nikmatilah di sini, di futures trading. Oke? Hubungi saya. Email di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Sukses untuk Anda.